Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tangkihul Qaulil Hasis Bisyarhi Lubabil Hadis. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-13, yaitu bab tentang puasa. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babus salisa asyara. Al-babus salisa asyara, bermula bab yang ke-12, fi fadilatis shaumi, itu sabit pada menyatakan keutamaan puasa. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fima hakahu anhu nabiyuhu, pada ma yang menghikayahkan akannya ma anhu darinya Allah oleh nabinya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, pada ma yang menghikayahkan akannya ma darinya Allah oleh Nabi. Jadi hadis qudsi firman Allah tapi bahasa Nabi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ami'ati dha'fin illa siyama. Bermula seluruh kebaikan itu sabit dengan 10 balasannya kebaikan. Ila sab'ami'ah, hingga 700 kali ganda. Illa siyama, kecuali puasa. Artinya semua amalan itu ada kadar pahalanya. Satu kebaikan balasannya bisa 10, bisa 100, 200 hingga 700. Kecuali puasa. Kalau puasa itu enggak dijelaskan berapa pahalanya. Lanjut hadisnya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu bagiku. Wa ana, dan bermula aku itu yang akan membalas dengannya puasa. Kata fil Ihya, demikianlah tertulis dalam kitab Ihya. Puasa untuk Allah katanya, walaupun amalan lain juga untuk Allah. Tapi puasa itu spesial karena enggak ada yang tahu selain Allah. Mudah untuk disembunyikan. Dan Allah akan membalasnya nanti secara khusus. Qala Nabiyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, pada hadis qudsi. Ini masih hadis qudsi juga. Apa bedanya antara hadis qudsi dan Quran? Wal farqu bainahu wa bainal Qur'ani annal Qur'ana nazala lil i'jaz bi aqsari suratin. Bermula perbedaan antaranya hadis qudsi dan antara Quran itu, sungguh Quran itu diturunkan nuzila, diturunkan akan dianya Quran lil i'jaz, untuk menjadi mukjizat, untuk melemahkan. Bi aqsari, untuk menjadi mukjizat, bi aqsari suratin, dengan surat yang paling pendek. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat Nabi, arti i'jaz itu untuk menantang masyarakat dengan surat yang paling pendek sekalipun. Fa'tu bi suratim mislih. Allah menantang untuk membuat semisil Al-Quran. Bi khilafi dzalik, dengan sebalik demikian hadis qudsi beda lagi. Fa innahu laisa lil i'jaz, maka sesungguhnya hadis qudsi itu tidak ada ia untuk i'jaz, bukan untuk mukjizat. Wa kullun minal Qur'ani wal ahadisi yuta'abbadu bi qiraatih. Bermula setiap yang satu, wa kullun wa kullu wahidin, bermula tiap yang satu dari Quran dan hadis-hadis itu yuta'abbadu, bisa dijadikan ibadah, bi qiraatihi, dengan membacanya tiap-tiap. Artinya baca Quran dapat pahala, baca hadis juga dapat pahala. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Bermula puasa itu untukku dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Bi fathil hamzati wa sukunil ya'i. Cara membaca ajzi bi fathil hamzah, fathah hamzahnya aj, wa sukunil ya, dan ya-nya sukun. Sukun ya karena dia sakal, berat. Artinya, dan bermula aku itu yang akan membalas dengannya puasa jaza'an katsira, akan sebagai balasan yang banyak.
min ghairi ta'yinan limiqdarih, dari ketiadaan ditentukan bagi kadarnya balasan. Allah yang akan balas sendiri, kadarnya enggak disebutkan, bisa banyak banget. Waqila, dikatakan orang, makna dzalik anna siyama habbul ibadati ilayya. Dikatakan orang, bermula makna demikian anna ajizi bihi. Bermula makna demikian itu anna siyam, bahwa sungguh puasa itu habbul ibadah. Itu ibadah yang paling dicintai kepadaku. Maksudnya ibadah yang paling Allah sukai itu puasa. Itu arti dari wa anna ajizi bih menurut Qil. Wal muqaddamu indi, wal muqaddamu kita atah kepada ahabbu. Dikatakan orang, bermula makna demikian itu bahwa sungguh puasa itu ahabbul ibadah, ibadah yang paling dicintai kepadaku, kepada Allah, dan wal muqaddamu, yang didahulukan di sisiku. Artinya puasa punya nilai lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hanya Allah dan yang melakukannya. Rawahu Tabraniyu an Abi Umamah bi isnadin hasanin. Meriwayatkan akannya hadis oleh At-Tabrani dari Abi Umamah dengan isnad yang hasan. Waqala, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lis-shaimi farhatan yafrahu bihima. Sabit bagi orang puasa itu farhatan, ada dua kegembiraan. Yafrahu biha, yang akan gembira ianya orang yang puasa tadi, biha dengannya, dengan keduanya dua kegembiraan. Untuk orang puasa diberikan dua kegembiraan. Farhatun inda iftarih, yang mana dua? Farhatun kita badal kepada farhatani. Satu kegembiraan ketika berbukanya si saim. Bizawali ju'ihi wa 'atshihi hina ubiha lahul fitru. Artinya satu kegembiraan ketika berbukanya si saim tadi. Kenapa dia gembira ketika berbuka? Bizawali ju'ihi, dengan sebab telah hilang laparnya, wa 'atshihi, hilang hausnya, hina ubiha, ketika telah dibolehkan baginya akan berbuka. Nah, ketika sampai di maghrib dia sudah boleh makan minum, dia gembira karena hausnya hilang. Itu arti pertama, gembira ketika berbukanya. Waqila, dikatakan orang, inna farhahu bi fitrihi innama huwa min haisu innahu tamamu saumihi wa khatimatu ibadatihi wa takhfifun min rabbihi wa ma'unatun ala mustaqbali saumihi. Dikatakan orang, sesungguhnya kegembiraannya si saim itu sabit dengan berbukanya. Hanya saja kabarnya innama. Dikatakan orang, sesungguhnya kegembiraannya si saim dengan sebab berbukanya itu hanya saja bermula dianya kegembiraan itu sabit min haisu, dari sisi bahwa sungguhnya berbuka itu tamamu saumihi, itu kesempurnaan puasanya, khatimatu ibadatihi, itu penutup ibadahnya, wa takhfifun, itu satu keringanan dari Tuhannya, wa ma'unatun, dan terbantu, ala mustaqbali saumihi, di atas masa depan puasanya. Maksudnya begini, yang pertama tadi Nabi berkata untuk orang puasa ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka. Kenapa dia gembira ketika berbuka? Hilang laparnya, hilang hausnya karena telah dibolehkan berbuka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan inna farhahu, kegembiraannya orang yang puasa dengan sebab berbuka itu hanya saja dianya farah itu sabit dari sisi bahwa sungguhnya orang berpuasa, bahwa sungguhnya berbuka itu kesempurnaan puasanya. Kenapa orang ketika berbuka senang? Karena dia merasa sudah bisa menyempurnakan puasa, sudah bisa menyempurnakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Wa khatimatu ibadatihi, dari sisi bahwa ketika dia berbuka itulah penutup ibadahnya, sudah bisa menyelesaikan ibadahnya. Wa takhfifun, dan juga di sisi Allah telah memberi keringanan kepadanya, hingga memberi keringanan dalam bentuk Allah tidak menyuruh berpuasa 24 jam, tapi cukup sehari saja. Wa ma'unatun, dan dari sisi dia terbantu dengan berbuka, itu terbantu kepada masa depan puasanya. Artinya besok dia masih sanggup berpuasa lagi. Karena ada jeda, boleh berbuka, boleh makan sahur, besok puasa lagi. Nah, ada yang bilang dari sisi itulah dia gembira, bukan karena makan minumnya tadi.
Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan ketika bertemu Tuhannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qala Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih. Berkatalah oleh Wahab ibnu Munabbih. Apa kata Wahab? Laisa lil mu'min rahatun duna liqa'i rabbih. Tidak ada bagi orang beriman itu kedamaian duna liqa'i rabbih, selain bertemu Tuhannya. Tidak ada bagi orang yang beriman itu ketenangan duna, tanpa bertemu Tuhannya. Artinya kenikmatan yang paling luar biasa bagi seorang yang beriman yaitu bertemu Tuhan. Enggak damai tanpa bertemu Tuhan. Ya, bertemu Tuhan caranya bagaimana? Bihusulil jazai was sawab, dengan mendapatkan pahala dan balasan. Au bin nadri ila wajhi rabbih, atau dengan melihat kepada wajah Tuhannya. Ya, di hari akhirat. Begitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Intaha, selesai ia ucapan Wahab bin Munabbih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la khulufu famis saim. Demi Allah, la khulufu, sungguh bermula bau mulutnya orang puasa. Nah, kita lihat la khulufu bi dhammil kha, bacanya dhammah kha, khu. Bi dhammil kha'il mu'jamah, dengan dhammah kha yang bertitik. Wal lami, dan dengan dhammah lam juga. La khulu wa sukunil wawi dan dengan sukun waw. Wa ba'daha fa'un, dan sesudahnya waw itu ada fa. Jadi la khulufu. Jadi mubtada i'rabnya. Wal lamu jawabu kasamen, bermula lam itu jawab kasam. Lam di la khuluf itu lam jawab kasam, lam taukid. Jadi kasamnya mana? Wa huwa qauluhu, dianya kasam itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu, sebelumnya hadis. Sebelumnya hadis Nabi berkata, wallazi nafsi Muhammadin biyadih, demi alladzi, yang bermula jiwa Muhammad itu sabit dalam kuasanya, biyadih ay bi qudratih wa tasrifih. Demi alladzi, yang bermula jiwa Muhammad itu sabit dalam kudrahnya dan dalam tasrifnya, dalam kekuasaannya Allah, itu la khulufu, sungguh bermula bau busuk famis saim. Apa arti khuluf? Taghayyuruhu, berubahnya mulut. Artinya sungguh bau mulut orang yang puasa, atyabu, itu lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil misik, dari bau minyak wangi. Lebih wangi dalam artian bisa lebih banyak pahalanya, kita lihat nanti. Ay, rihu famis saim atyabu indallah min rihil misik indakum. Artinya bermula bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah, min rihil misik, daripada bau misik, indakum, di sisi kamu. Bagi kita misik sudah sangat wangi, tapi bagi Allah mulut orang yang berpuasa lebih wangi, begitu lebih kurang. Maksudnya, waqila, dan dikatakan orang, al muradu annallaha yujizihi fil akhirah fatakunu nukhatuhu atyaba min rihil misik. Dikatakan orang, bermula maksud itu bahwa sungguhnya Allah itu yujizihi, itu akan membalas ianya Allah akannya orang yang berpuasa pada hari akhirat. Fatakunu nukhatuhu, maka jadilah nukhah bau mulutnya, atyab, itu lebih wangi, min rihil misik, dari bau misik. Nah, ada yang menyatakan arti bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah, artinya Allah akan membalas bau itu di akhirat. Bau mulutnya dibalas di akhirat, nanti di akhirat mulutnya akan wangi banget, melebihi wanginya misik. Waqila al-muradu anna sahibahu yanalu minas sawabi ma huwa afdalu min rihil misik. Dikatakan orang, bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh pemiliknya mulut yang berpuasa itu yanalu, itu akan mendapati ia minas sawab, dari pahala, akan ma, yang dianya ma itu lebih utama, min rihil misik. Nah, ada juga yang mengartikan begini, arti bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah, nanti Allah akan memberikan pahala terhadap bau busuk mulutnya pun, Allah berikan pahala yang lebih dari pahala ketika dia menggunakan minyak wangi. Karena menggunakan minyak wangi juga ada pahalanya, seperti mau ke Jumat misalkan.
Tapi bau mulutnya itu juga dinilai pahala oleh Allah. Warajjahan Nawawiyah anna makna dzalik annal khulufa aksaru sawaban minal misikil mandubi ilaih fil jam'i wa majalisiz dzikir. Nah, warajjahan Nawawi dan telah menguatkan oleh Imam Nawawi anna makna dzalik, bahwa sungguh makna demikian, makna hadis tadi itu annal khulufa, bahwa sungguh bau mulut itu aksaru sawaban, lebih banyak nisbah pahala minal misikil mandubi ilaih, dari misik yang dianjurkan kepadanya misik, fil jam'i dalam perkumpulan, wa majalis zikir dan dalam majelis-majelis zikir. Nah ini Imam Nawawi menyatakan makna bau mulut lebih wangi di sisi Allah, artinya bau mulut itu pahalanya lebih banyak dari menggunakan misik, yang menggunakan misik itu memang dianjurkan dalam perkumpulan dan dalam majelis-majelis zikir. Wahwa hamlu makna thayyib alal qabuli war ridha. Wahwa dianya ucapan Imam Nawawi itu hamlu makna thayyib, itu memahami makna thayyib alal qabul, kepada qabul dan ridha. Jadi Imam Nawawi mengartikan lebih wangi di sisi Allah, artinya Allah menerima dan ridha dengannya. Jadi makna thayyib diartikan dengan qabul war ridha. Waqad nakalal Qadhi Husain anna lit ta'ati yaumal qiyamah rihan. Dan sungguh telah menukil oleh Al-Qadhi Husain. Apa kata Qadhi Husain? Anna lit ta'ah, bahwa sungguh bagi ketaatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu rihan, ada wanginya. Yafuhu fa yafuh. Kata Qadhi Husain, bagi semua ketaatan pada hari kiamat itu rihan, ada wangi. Yafuhu, wangi yang menyebar, ianya wangi. Artinya salat kita ada wanginya, puasa kita ada wanginya, semua amal ibadah keluar wangi pada hari kiamat. Faraihatus siyam fiha bainal ibadah kal misk. Maka bermula wangi puasa fiha, padanya hari kiamat nanti, maka bermula wangi puasa padanya kiamat, bainal ibadah, antara ibadah-ibadah yang lain itu kal misik, seperti wangi misik. Nah, itu maksud itu kata Qadhi Husain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaikum bil ghanimatil badirah. Alaikum fi'il amar, ilzamu, lazimkan olehmu dengan keuntungan yang segera, keuntungan yang disegerakan, badirah. Alaikum bil ghanimatil badirah, lazimkan olehmu, jaga olehmu dengan keuntungan yang badirah, yang datang segera, yang udah datang sekarang. Ilzamuha, artinya lazimkan olehmu akannya keuntungan yang sudah datang. Jadi alzimu ini beliau mengartikan alaikum. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghanimatul badirah, apa itu ghanimah yang badirah? Qala, berkata ianya Nabi, as-saumu fisyita, as-saumu fisyita'il ghanimatul badirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi para sahabat bertanya, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa mal ghanimatul badirah, apa itu keuntungan yang datang segera? Qala, Nabi berkata, as-saumu fisyita, bermula berpuasa pada musim dingin, itu ghanimatul badirah, itulah keuntungan yang segera datang atau yang sudah datang. Artinya baik banget berpuasa pada musim dingin. Katakanlah kalau pada musim panas kan enggak semua orang sanggup, tapi musim dingin biasanya lebih enteng. Itu satu keuntungan yang ada sekarang, maka harus segera dipraktekkan, begitu lebih kurang. Waqala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man shoma yawman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa ia sehari dari bulan Ramadan, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya akan yang terdahulu ia dari dosanya, dan akan dosa-dosa yang terakhir ia. Nah itu, puasa sehari bulan Ramadan, Allah ampuni dosa dahulu, dosa yang akan datang. Dosa apa yang dimaksud? Wal muradu as-saghair, bermula yang dimaksud itu saghair, dosa kecil. Fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhari. Maka apabila telah sempurnalah oleh Ramadan, la yuktabu, niscaya tidak akan dituliskan kepadanya si saim, dzambun akan dosa ila haulil akhar, hingga tahun yang akhir, tahun yang lain.
haulil akhar, tahun yang lain. Nah, ketika selesai Ramadan, dosa-dosa kecil tidak akan ditulis lagi sesudahnya. Ya. Fa'in mata qabla Ramadan, fa'in mata qabla Ramadana akhara, ja'a yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Maka bila mati ia sebelum Ramadan yang lain, selesai Ramadan, kita udah puasa Ramadan, kemudian meninggal. Fa'in mata, jika mati ia sebelum Ramadan yang lain, ja'a nisya datang ia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa laisa alaihi dzambun, padahal tidak ada di atasnya itu dosa, dalam keadaan tidak punya dosa, karena sudah berpuasa di Ramadan sebelumnya. Ay minas shaghairil muta'alliqati bihaqqillah ta'ala. Artinya dari dosa-dosa kecil yang tersangkut ia dengan hak Allah Ta'ala, bukan dengan hak manusia. Wa jumlatu qawlihi wa laisa alaihi dzambun haliyatun min fa'il ja'a. Dan bermula jumlah qawlihi, bermula jumlah ucapannya Nabi wa laisa alaihi dzambun itu haliyatun, itu hal min fa'il ja'a, dari fa'il ja'a. Wa laisa alaihi dzambun, nah, dhamir dalam ja'a. Fa'in mata, jika meninggal ia sebelum Ramadan yang lain, ja'a nisya datang ia orang yang berpuasa tadi pada hari kiamat, padahal tidak ada di atasnya ia itu dosa. Ya, jadi fal wawu lil hal, maka bermula waw itu bagi hal, waw hal. Wa fi riwayatin, dan sampai dalam satu riwayat itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Bermula siapapun yang berpuasa ia pada bulan Ramadan, ya, imanan karena iman dan ihtisab, karena iman dan karena keikhlasan, imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa ia pada bulan Ramadan, ya, atau barang siapa yang puasa ia akan Ramadan, imanan, dia berpuasa karena imannya kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddama min dzambih, akan mama yang dahulu ia dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang tertakhir ya. Rawahul Khatib an Ibni Abbas, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Khatib dari Ibni Abbas. Qauluhu imanan, bermula ucapan Nabi imanan i'tikadan, dia puasa karena mengiktikadkan. Apa yang dia iktikadkan? Bihaqqi fardhi shaumi, dengan hak fardu puasa. Artinya dia percaya benar bahwa puasa Ramadan itu fardu. Wa qauluhu wahtisaban ay taliban lisawabi minallah. Bermula ucapannya Nabi wahtisaban itu artinya taliban. Puasa ia, hal keadaan ia, kelihatannya berarti hal ini beliau mengartikan taliban. Barang siapa yang puasa ia akan Ramadan, hal keadaan ia itu imanan, mukminan, yang beriman ia. Ihtisaban, muhtasiban, ay taliban lisawab. Hal keadaan dia yang mencari bagi pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Maka diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosa kecil. Waqala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu lis samawati wal ard," seandainya memberi izin oleh Allah bagi langit-langit dan bumi, antatakallama, memberi izin akan bahwa berbicara oleh keduanya, laqalata, sungguh akan berkatalah keduanya. Andaikan langit dan bumi diizinkan berbicara, langit bumi akan berbicara. Apa yang akan dia bicarakan? Busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Bermula kegembiraan yang besar. Busyra mubtada, musawwiqnya ada mausuh mahdhuf. Busyra, bermula kegembiraan yang besar itu sabit liman shoma, bagi orang yang puasa ia akan Ramadan, kegembiraan bil jannah, dengan mendapatkan surga. Jadi mubtadaun, busyra itu mubtadaun, wa na'tuha mahdhufun, bermula na'atnya busyra itu mahdhuf, takdirnya busyra adhimatun, bermula kegembiraan yang besar itu sabit bagi siman yang puasa ia akan Ramadan, kegembiraan dengan mendapatkan surga. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, asyamu junnatun, bermula puasa itu benteng. Bagaimana cara membaca junnah? Bi dhammil jim, dengan dhammah jim, junnah ay sitrah. Jadi puasa itu sitrah, penutup, penghalang. Nah, minan nari, dari neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti benteng salah satu kamu dari peperangan. Maksud benteng tabir, perisai. Kajunnati, seperti perisai salah satu kamu dari peperangan. Ay kadar ilmani minal qatli fil qital,
Artinya seperti perisai yang menghalangi ia dari terbunuh dalam peperangan. Itulah puasa benteng, menjaga kita dari terjatuh dalam hal yang dilarang Allah, sebagaimana perisai menghalangi kita dari terkena sabetan pedang dan sebagainya. Wahasbuka bihi fadlan lis-shaim, dan cukup kepadamu. Wahasbuka, hasbuka kita isim fa'il juga boleh, isim fi'il yakfika, atau hasbuka bermula cukup kepadamu bihi dengannya hadis akan sebagai keutamaan lis-shaim bagi orang yang puasa. Hadis tadi sudah cukup menunjukkan betapa luar biasa utamanya puasa. Asyamu junnah. Hadis ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa puasa itu memang utama. Rawah Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah an Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abil As, bahwa hadisun sahih, dianya hadis itu hadis yang sahih. Wa fi lafdhin, dan sabit dalam lafaz yang lain itu as-saumu junnatu ahadikum minan nari kadar'i ahadikum fil qital. Dalam lafaz yang lain lengkap, puasa itu perisai salah satu kamu dari neraka, kadar'i ahadikum seperti perisainya salah satu kamu fil qitali dalam peperangan. Waqala, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? As-shaimu idza aftara sallat alaihil malaikah. Bermula orang yang berpuasa itu bila berbuka ia salat, niscaya berselawatlah kepadanya oleh malaikat. Apa arti malaikat berselawat? Da'at lahu bil barakah. Artinya berdoa ianya malaikat baginya dengan keberkahan. Wa istaghfarat lahu, atau mohon ampun ianya malaikat lahu untuknya orang yang puasa. Hatta yafruha, hingga selesai ia dari berpuasa. Waqala, dan berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Likulli syai'in zakatun. Bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya. Apa arti zakat? Sedekatun. Bagi setiap sesuatu itu ada sedekahnya. Wa zakatul jasadi as-saum, dan bermula sedekah puasa dan bermula zakat badan itu puasa. Badan harus dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan cara berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa Tabraniyu an Sahli bin Sa'ad, dan meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Sahal bin Sa'ad. Kenapa zakat badan itu puasa? Innama kana shaumu zakatal badani li'annahu sirrun min asrarillahi ta'ala wa sababun linuhulil jasad wa ziyadatu barakatihi. Hanya saja adalah puasa itu zakat badan li'annahu, karena puasa itu sirrun. Puasa itu satu rahasia min asrarillah, dari rahasia-rahasia Allah Ta'ala, wa sababun, karena puasa itu menjadi sebab linuhulil jasad, bagi kurusnya badan. Wa ziyadatun, itu menjadi sebab bagi liwaziyadatin. Waziyadatin, kita atah kepada nuhul. Karena puasa itu menjadi sebab bagi kurus badan. Wa ziyadati barakatihi, dan menjadi sebab bagi bertambah berkahnya badan. Wa khairihil ma'nawiyi, dan bagi bertambah kebaikannya badan yang maknawi. Dengan berpuasa kita menjadi kurus, badan jadi sehat, banyak faedahnya. Fa asbahat zakat al maliyah, maka menyerupai ianya puasa akan zakat harta. Fa innaha, karena sungguhnya zakat harta, wa inna qasadhu hissan, sekalipun mengurangi ianya zakat akannya harta hissan pada pandangan, zadathu barakatan, menambah ianya zakat akannya harta, barakatan akan keberkatan. Nah, jadi puasa itu menyerupai zakat harta. Zakat harta itu sekalipun mengurangi harta hissan. Kalau kita lihat dengan indera, ketika kita mengeluarkan zakat, seolah-olah harta kita berkurang. Jadi sekalipun harta zakat mengurangi harta pada kenyataan, zadathu, tapi zakat itu menambah keberkahan harta. Fakadzalika saum, maka demikian pula itu puasa. Walaupun puasa kelihatannya mengurangi daging, membuat kita kurus, tapi berkah badannya tambah sehat, hilang lemak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, baik puasa fardan atau naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, naumul alim ibadatun.
Tidurnya orang alim itu ibadah. Lafadz yang lain bukan puasa, tapi orang alim. Fayahtamilu annaha riwayatun. Maka muhtamil lah, ada kemungkinan lah bahwa sungguhnya hadis pertama itu satu riwayat. Nah, jadi tidur orang puasa ibadah. Dalam lafadz yang lain, naumul alim ibadatun. Tidur seorang yang alim itu ibadah. Fayahtamilu, maka ada kemungkinan bahwa sungguhnya riwayat itu satu riwayat juga. Maksudnya ada kemungkinan ini dua riwayat yang berbeda. Wayahtamilu anna ahadal lafdaini sabuku kalamen. Dan mungkinlah bahwa sungguh salah satu dari dua lafadz itu sabuku kalam. Itu kepleset pulpen. Maksud kepleset pulpen boleh juga salah satu dari dua lafadz ini ada yang salah. Bisa yang dimaksud naumus saim ibadah, bisa juga yang benar naumul alim ibadah. Atau bisa juga dua-duanya benar. Nah, begitu maksudnya. Kata Afadal Azizi, begitulah memberi faedah oleh Syekh Azizi. Wasumtuhu tasbihun, dan bermula diamnya orang yang puasa itu tasbih. Bimandilati tasbih, dengan umpama tasbih. Diam saja dianggap tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Bermula amalnya orang puasa itu diganda. Maksud diganda, amalan sunat saja dalam bulan puasa bernilai fardu, apalagi fardu. Al-hasanatu bi asyrin ila ma fawqaha. Artinya bermula kebaikan itu dengan 10 balasan ila ma fawqaha, hingga ma di atasnya 10. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya orang yang berpuasa itu diampuni. Dzunubuhu saghair, artinya dosa-dosanya yang kecil. Rawahul Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa. Wa huwa hadisun dhaifun. Dianya hadis itu hadis yang dhaif. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz, wa nafsuhu tasbihun. Wa nafasuhu, nafa. Wa nafasuhu tasbihun, dan nafasnya orang puasa itu tasbih. Bukan diamnya tapi nafasnya. Wa kalamhu sadaqatun, dan kalamnya si saim, orang yang puasa, itu dianggap sedekah. Kalam yang baik tentunya. Intaha, selesai ya. Wa hadza fi shaimin lam yakhruk saumahu binau'i ghaibah. Bermula ini itu sabit pada orang yang puasa. Orang puasa lam yakhruk, yang tidak merusak ia, atau lam yakhrak, kharaka, yang tidak merusak ia akan puasanya, binahwi ghaibatin, dengan seumpama menghibah. Jadi puasa yang balasan banyak seperti disebutkan di atas, itu pada orang-orang yang puasa yang tidak merusak puasanya dengan menggosip orang lain, mengadu domba. Fannaumu wa inkana. Hadza ini berarti tidur. Tidur orang yang ibadah itu, tidur orang yang puasa itu ibadah. Ini kedudukannya fi saimin, pada orang puasa yang tidak merusak ia akan puasanya dengan menghibah orang lain. Fannaumu wa inkana ainal ghaflah yasiru ibadatan. Maka bermula tidur sekalipun ada ia ainal ghaflah, sekalipun ada ianya tidur, itu ainal ghaflah, bentuk kelalaian. Tidur itu sendiri dianggap kelalaian, bentuk kelalaian. Tidur sekalipun itu dianggap kelalaian, tapi yasiru ibadatan, jadi ianya tidur menjadi ibadah. Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah, karena seseorang yasta'inu, terbantu ia dengannya tidur, alal ibadah, untuk bisa beribadah. Memang tidur dianggap lalai, tapi karena dengan tidur membantu kita, menguatkan kita untuk bisa berpuasa, jadilah dia juga ibadah juga. Berarti al-wasail lah hukumul maqasid. Nah, selesai bab yang ke-13 sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.